Manchester City, from zero to hero. Here we go. Sejarah berdirinya Manchester City Football Club tidak terlepas dari peran seorang wanita. Pada November 1865, Arthur Connell diangkat sebagai kepala gereja Saint Mark's di West Gorton, sebuah distrik di timur Manchester, Inggris. Putrinya Anna Connell berinisiatif dan memutuskan untuk membentuk sebuah asosiasi yang mendorong para pemuda paroki untuk berolahraga. Saat itu, tingkat kejahatan dan pengangguran sangat tinggi. Mereka percaya bahwa olahraga dapat menyatukan dan mengurangi kejahatan di timur Manchester. Akhirnya, pada tahun 1880, para pemain kriket membentuk sebuah tim sepak bola dengan nama Saint Mark's di bawah bimbingan William Boston dan Anna Connell. Ya, yakini Anna Connell sebagai satu-satunya wanita yang telah mendirikan sebuah klub sepak bola profesional di Inggris. Tahun 1887, mereka pindah ke markas yang baru di Heathrow, Erdweg. Nama klub pun berubah menjadi Erdweg AFC untuk menyesuaikan dengan letaknya yang baru. Erdweg mulai ikut berkompetisi di Divisi 2 Football League tahun 1892. Setahun kemudian, musim 1893 sampai 1894, masalah keuangan membelit klub dan setelah diorganisasi ulang akhirnya berganti nama menjadi Manchester City Football Club. Manchester City didirikan untuk tujuan kemanusiaan. Mereka berusaha untuk mengekang kekerasan geng lokal dan alkoholisme dengan membentuk kegiatan baru untuk pria lokal, sementara pengangguran yang tinggi juga melanda timur Manchester, khususnya Gorton. Semua orang dapat mengikuti Manchester City dan masuk menjadi pemain tanpa memandang agama. Anna Connell, salah satu pendiri, secara pribadi mengunjungi setiap rumah di wilayah tersebut untuk menarik minat dan keterlibatan, mengundang baik Protestan maupun Katolik untuk mengambil bagian dalam kegiatan baru tersebut. Pertandingan pertama tim tercatat terjadi pada 13 November 1880 melawan tim gereja dari Macclesfield, Saint Mark's, mengenakan kemeja hitam dengan celana pendek putih. Saint Mark's kalah dalam pertandingan 2-1 dan hanya memenangkan satu pertandingan selama musim perdana mereka pada tahun 1880 sampai 1881 dengan kemenangan atas Staley Bridge Clarence pada Maret 1881. Pada tahun 1887, Gorton AFC berubah menjadi status profesional dan pindah ke tempat baru di Heathrow, Erdweg dan mengganti namanya menjadi Erdweg AFC untuk mencerminkan lokasi baru di timur kota. Pertandingan pertama mereka di Heathrow pada 10 September 1887 direncanakan untuk melawan Salford AFC sebagai grand opening stadion baru mereka. Tetapi pertandingan tidak jadi dilaksanakan karena Salford AFC tidak dapat bertanding. Pada tahun 1889 terjadi bencana ledakan tambang batubara dekat Heathrow yang menyebabkan kematian 23 penambang. Erdweg dan Newton Heath yang keduanya kemudian berubah nama. Erdweg menjadi Manchester City dan Newton Heath menjadi Manchester United. Mereka mengadakan pertandingan persahabatan di bawah lampu sorot dalam rangka menghimpun dana untuk bantuan bencana. Pada tahun 1885 diadakan Piala Manchester atau Manchester Cup untuk pertama kalinya. Erdweg AFC menjadi lebih dikenal luas pada tahun 1891 setelah menjuarai Manchester Cup untuk pertama kalinya mengalahkan Newton Heath 1-0 di final. Keberhasilan ini berpengaruh terhadap keputusan Football Alliance untuk menerima Erdweg sebagai anggota musim 1891 sampai 1892. Pada saat Football Alliance bergabung dengan Football League pada tahun 1892, Erdweg AFC menjadi salah satu anggota pendiri Divisi 2. Salah keuangan di musim 1893 sampai 1894 menyebabkan reorganisasi dalam klub dan Erdweg berubah menjadi Manchester City
dengan nama resmi Manchester City Football Club Company Limited dan menjadi perusahaan yang terdaftar pada tanggal 16 April 1894. Mulai 1894, klub ditata ulang oleh manajemen. Manajer Joshua Parkley merekrut Billy Meredith yang berusia 19 tahun dari Norwich, Victoria. Klub ini berkembang dengan pesat dan pada tahun 1895 dan sudah menarik lebih dari 20.000 orang sebagai pendukung. Pada tahun 1899, klub menjuarai divisi 2 dan berhak promosi untuk pertama kalinya ke tingkat tertinggi dalam sepak bola Inggris, saat itu divisi 1. Klub akhirnya mencatat gelar pertamanya pada tanggal 23 April 1904 dengan mengalahkan Bolton Wanderers 1-0 di Crystal Palace dalam sebuah final turnamen sistem gugur paling bergengsi di sepak bola Inggris, yaitu Piala FA atau lebih dikenal dengan nama FA Cup. Klub nyaris mendapatkan gelar ganda pada tahun 1904 karena mengakhiri liga di divisi 1 sebagai runner-up pada musim 1903 sampai 1904. Pada bulan November 1923, sebuah kebakaran yang disebabkan oleh rokok menghancurkan tribun utama dan akhirnya Manchester City mulai mencari rumah yang baru. Awalnya diusulkan kemungkinan untuk berbagi stadion Old Trafford dengan tetangganya Manchester United. Namun, sewa yang diusulkan United terlalu mahal sehingga Hyde Road diperbaiki dan City terus bermain di Hyde Road. Akhirnya, rencana klub untuk pindah di basis baru di Main Road, Moor Side diumumkan pada tahun 1922. Pertandingan terakhir Manchester City di Hyde Road adalah pertandingan Liga melawan Newcastle United pada 28 April 1923. Dan pada bulan Agustus 1923 menjadi pertandingan sepak bola terakhir yang diadakan di Hyde Road. Manchester City memulai musim 1923 sampai 1924 di Main Road yang saat itu memiliki kapasitas 85.000 dan dijuluki Wembley of the North. Pada tahun 1926, klub mencapai final Piala FA dan mencetak 31 gol dalam 5 pertandingan dalam perjalanan ke final. Namun di pertandingan final, City dikalahkan 1-0 oleh Bolton Wanderers. Kekecewaan bertambah karena di Liga Inggris, City terdegradasi di akhir musim. Tahun 1928, City menjadi juara divisi 2 dan kembali promosi ke divisi 1. Pada tahun 1930-an, City mulai menjadi penantang serius dalam berbagai kesempatan di Piala FA. Pada tahun 1930-an, City sesuai dengan perkataan kapten mereka, Cowan, City kembali ke Wembley pada tahun berikutnya, 1934, dan akhirnya memenangkan Piala FA. Cowan memenuhi janjinya sebagai kapten tim. City mendapatkan reputasi sebagai spesialis Piala FA pada tahun-tahun itu. Pada tahun 1934, 84.559 pendukung datang memenuhi Main Road untuk menyaksikan City melawan Stoke City di perempat final. Rekor kehadiran tersebut masih bertahan hingga saat ini. Di final Piala FA 1934, Cowan menjadi pemain pertama dan satu-satunya pemain City yang tampil di 3 final Piala FA. Dia adalah kapten saat City menang 2-1 atas Portsmouth. City akhirnya merebut gelar juara Liga Divisi 1 dan mereka pada tahun 1937 setelah menjadi runner-up 2 kali di 1903 dan 1920-21 dan berakhir di tempat ketiga sebanyak 3 kali di 1905, 1908 dan 1930. City keluar sebagai juara dan satu-satunya tim dengan mencetak lebih dari 100 gol serta tidak terkalahkan selama 22 pertandingan di liga. Di musim 1937 sampai 1938 berikutnya, mereka langsung terdegradasi ke divisi 2, kendati mencetak gol lebih banyak dari tim manapun di liga. Peristiwa ini dikaitkan dengan typical City syndrome. City menjadi satu-satunya juara bertahan yang terdegradasi dalam sejarah sepak bola Inggris. 20 tahun kemudian, Manchester City yang terinspirasi dari taktik bernama Revy Plan berhasil masuk final Piala FA 1955. Mereka kalah di final melawan Newcastle United, tetapi tahun berikutnya mereka menjuarai Piala FA dengan mengalahkan Birmingham di final 3-1. Partai final tahun 1956 ini termasuk partai final Piala FA yang dikenang orang banyak karena di pertandingan itu kiper City Bert Trautmann terus bermain walaupun mengalami patah tulang leher.
Setelah itu, City tenggelam dan baru muncul ke permukaan saat Joe Merker dan Malcolm Allison ditunjuk menjadi dua manajer klub pada tahun 1965. Dua musim berikutnya, 1967-1968, Manchester City menjuarai Divisi 1 Liga Sepak Bola Inggris untuk kedua kalinya, mengalahkan rival sekotanya Manchester United yang berada di posisi kedua. Mereka memastikan gelar juara pada partai terakhir dengan kemenangan 4-3 di kandang Newcastle. Piala dan prestasi pun kemudian mulai mengalir datang. Musim berikutnya 1968-1969 mereka memenangkan kembali Piala FA setelah di final mengalahkan Leicester City dengan skor 1-0. Setelah memenangkan Piala FA tahun 1969, City berhak tampil di Piala Winners UEFA musim berikutnya. Tampil di Piala Winners UEFA musim 1969-1970 adalah kedua kalinya City berlaga di kompetisi Eropa setelah pada musim sebelumnya di Liga Champions UEFA. 1969-1970 City mencatatkan diri sebagai klub pertama dari Inggris yang bisa memenangkan dua piala domestik dan Eropa dalam satu musim. Tahun 1970 City memenangkan Piala Winners UEFA Eropa untuk pertama kalinya dengan mengalahkan Gornik Zagreb 2-1 di final. Pada musim yang sama, mereka juga memenangkan Piala Liga dengan mengalahkan West Bromwich Albion 2-1 di final yang dilangsungkan di Stadion Wembley. Musim 1992-1993 dimulai era baru dengan nama Liga Premier, di mana City menjadi salah satu klub pendirinya, tetapi perjalanan klub pada era Liga Premier tidak berlangsung mulus, bahkan cenderung terus mengalami penurunan. Puncaknya adalah pada musim 1998-1999 mereka terdegradasi dan harus bermain sampai ke Divisi 3. Pada tahun 2001, Kevin Keegan ditunjuk untuk menangani The Citizens. Pada saat itu, City bermain di Divisi 2. Di bawah Kevin Keegan, mereka berhasil menjuarai Football League Championship dan mereka pun berhasil promosi ke Liga Utama Inggris. Maret 2005, Keegan mundur dan Stuart Pearce menggantikannya sebagai caretaker atau manajer sementara. Penampilan City yang cemerlang membuat Pearce diangkat sebagai manajer penuh. Dan musim 2005-2006, Pearce membawa City menempati urutan ke-6 Liga Inggris. Musim berikutnya penampilan City menurun drastis dan hanya menghuni papan bawah klasemen, walaupun tidak sampai terdegradasi. Pearce akhirnya dipecat dan digantikan oleh mantan manajer tim nasional Inggris Sven-Göran Eriksson. Pada saat itu Manchester City telah dimiliki oleh miliarder ambisius yang juga bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Bawah Eriksson, City tampil perkasa pada awal kompetisi, namun mulai kehilangan keseimbangan mulai dari pertengahan kompetisi. Walaupun demikian, mereka bisa mencapai zona Piala UEFA berkat penampilan fair play-nya. Pemecatan Eriksson hanya tertunda sebentar dan benar-benar dilakukan saat akhir kompetisi. Mark Hughes, manajer Blackburn Rovers dan juga mantan pemain kesayangan klub sekota Manchester United, ditunjuk menggantikannya. Di bawah Hughes, City berhasil menempati posisi Liga Utama Inggris pada musim 2008-2009 dan juga berhasil menembus babak perempat final Piala UEFA. Hughes hanya bertahan hingga setengah musim 2009-2010. Ia digantikan oleh Roberto Mancini. Kepemilikan Thaksin Shinawatra tidak berlangsung lama dikarenakan tuduhan kasus korupsi di negaranya. Akhirnya, pada September 2008, Thaksin menjual kepemilikan klub kepada pengusaha yang juga anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yaitu Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Sheikh Mansour kemudian menghabiskan ratusan juta pound sterling untuk membeli pemain kelas atas agar klub menjadi kompetitif. Sukses menyusul pada tahun 2011, Manchester City lolos ke Liga Champions UEFA dan memenangkan Piala FA. Keberhasilan ini mencapai puncaknya dengan menjuarai Liga Premier Inggris 2011-2012. Musim 2011-2012 menandai keberhasilan klub menyudahi 44 tahun puasa gelar juara Liga.
Ya, terakhir mereka memenanginya pada tahun 1968. Dalam kompetisi yang ketat dengan Manchester United, Manchester City berhasil menjadi juara dengan perbedaan selisih gol yang lebih baik. Pada tahun 2017, Pep Guardiola ditunjuk sebagai pelatih Manchester City yang baru. Pada tahun-tahun pertamanya, Guardiola gagal memberikan satu pun trofi juara. Namun 6 musim berikutnya, pelatih asal Katalan itu berhasil mempersembahkan 13 trofi domestik, termasuk 5 gelar juara Premier League dan 6 musim terakhir. Bahkan, pada musim ini Guardiola memiliki peluang membawa timnya merengkuh treble winners dan sudah dibuktikan. Dan setelah penantian selama hampir setengah abad, Manchester City menjadi juara Liga Champions 2022-2023 untuk pertama kalinya. The Citizen susah payah mengalahkan Inter Milan 1-0 di laga final di Stadion Atatürk Olympic Stadium Istanbul. Dan dari pencapaian Manchester City bersama pelatihnya Pep Guardiola, ya, ini adalah kedua kalinya tim Inggris memenangkan Liga Primer, Piala FA, dan Liga Champions dalam satu musim, meniru pencapaian Manchester United pada 1999. Guardiola memenangkan treble keduanya dan gelar Eropa pertamanya sejak kesuksesan keduanya bersama Barcelona 12 tahun lalu. Manchester City yang merupakan klub yang biasa-biasa saja berubah menjadi tim ganas di Premier League dan ditakuti oleh tim-tim Eropa lainnya. Manchester City from zero to hero, menjelma menjadi tim yang sangat kuat dan sangat tangguh di Eropa. Kita lihat saja apakah musim depan Manchester City bisa mempertahankan gelar juara Liga Championnya musim 2022-2023 ini. Bagaimana ulasan saya guys? Silakan like, comment, share, dan subscribe videonya agar bisa mendapat update terbaru dari Info Gol. Saya Bung El Padre, salam sehat, salam sepak bola, salam Info Gol.